Coba. Kita bareng-bareng semua ya. Boleh. Jadi Sweet Daddy and Gen Halilintar semua bareng-bareng my family my team, oke? Family, my Attention team. please. Sweet Daddy and Gen Halilintar. Oke, wah senang sekali kumpul-kumpul semuanya. Tepuk tangan dong buat Gen Halilintar. Sehat semua ya Mama ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soleha lagi kurang sehat ya, jadi gak ada Soleha. Oh iya, Soleha. Sama Kak Atta ya, tadi aku DM-DM sama Atta Kak sama Atta. Torik juga lagi nggak bisa datang. Iya, sama Torik Halilintar juga. juga berhalangan datang. Oke, nah ini mereka ini sangat berbakat dan bahkan yang terbaru mereka baru aja menang turnamen golf. Kita lihat fotonya ya, kita lihat fotonya ya. Silakan duduk. Woi, silakan duduk. Nah, ini ceritain dong. Udah berapa lama dan ini event apa? Mam, ini event apa, Man? Ini berapa bulan yang lalu ya kayaknya? Berapa bulan yang lalu? Iya. Oke. Ini juga 3 minggu yang lalu kayaknya ini. Gokil, menang semuanya orang Iya, tua. Iya, soalnya kan kalau golf itu Om ada sesuai umur kan. Oke. Umur segini. Ternyata menang semua. Di umur segini, ini yang menang. Di umur segini ini yang Soalnya menang. kan anaknya macam-macam umurnya. Nah, ini Yang langsung paling pertama mengenalkan virus golf siapa di antara kalian? Papa Halilintar. Sesuai namanya, Sweet Daddy. Oh, iya. Nah, itu pertama yang diajak siapa, Mam? Iya, jadi Pak Halilintar ini Iya. ada sejarahnya. Oke. Jadi pas kita baru pulang dari Madinah, waktu itu 2 bulan ya berdua. Nyampe di rumah, terus kan di rumah di rumah kita itu kan memang sekelilingnya golf semua tuh di Bukit Golf. Oke. Jadi depan golf, belakang golf, terus kalau view-nya ngelihat lagi ada golf cart. Jadi Pak Halilintar suka ngomong sama anak-anak, Abi kepengen banget mengajak kalian main di dalam lapangan golf katanya. Kalau kalian sekalian udah dapet selahnya kan pasti candu, pasti edik katanya gitu. Oke. Nah jadi akhirnya kita diajak lah rame-rame ke Mulai dari- driving range. Oh. Waktu itu belum ada stick karena Pak Halilintar udah hampir 40 tahun nggak main. Jadi kita nggak ada stick. Kita waktu itu ke Pondok Indah Driving Range ada golf house. Iya, ada. Nah di situ kita nyobain stick demo. Oke. Langsung diajarin satu-satu dari Atta, Sohwa, Jidah, Torik, semua Sai sampai ke Atan. Semuanya diajarin sama Pak Soalnya dulu Halilintar. Papa junior champion dulu pas masih 13 tahun umurnya. Ilmu-ilmunya masih ada lah ya, masih ada lah ya. Diturunin ke Nasional. Tapi kan karena enak dengan Kang Denny, Apa? kalau Gen Halilintar kan rumahnya depan belakang dekat sama lapangan golf. Golf. Ya kalau aku kan dulu depan belakang empang, jadi Coba, ini pialanya. Iya. Ini medali, ini piala, ini medali ya. Nah sekarang Om, yang ini jadi coachnya turunnya ke dia. Oh, Sai. Kayaknya Pak jago. Sai badannya, aduh, luar Ini biasa. menang keren di Abu banget. Dhabi. Nah ini menang di Abu Dhabi yang mana? Coba kasih tau dong, kasih tau. Itu punya aku juga. Dia banyak juga menangnya. Wow. Dia jagonya gitu. Jago dia. Wah, coba, sayang, kamu menang di mana aja itu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini nggak dibawa semua ya. Kalau semua dia bawa, ntar dia jalannya kayak gini. Saking banyaknya. Coba, Umi, ini siapa aja, Mi? Ini yang dapat siapa, Mi? Di mana? Abu Dhabi. Nah, ini Sai di Abu Dhabi. Sai, tepuk tangan buat Sai. Sai dulu. Ini siapa yang dapat, Umi? Kalau ini best gross overall, ini Pak Halilintar. Oh, Papa. Iya. Ini Pak Halilintar. Ini Ya Papa ini juga. Sai juga. Pondok Indah. Sai juga. Jadi kalau meja ini siapa yang menang? Bukan. Oke. Nah berarti emang Kemarin Fatih juga barusan bestnet juga. Oke. Iya, padahal baru main 3 bulan, main dapat bestnet. Oke. Flight A. Nah, keren. Nah, kalau awal kan Papa tuh belum punya stick. Kalau sekarang stick golf udah ada berapa semua? Coba. Sekarang semua udah ada Semuanya stick punya. golf. Jadi kan mobil kita tuh udah gede kan yang sprinter. Jadi Bener. kalau biasanya kan kita lapang. Sekarang di belakang tuh penuh stick golf semua. Iya. Nah, sampai kalau ngabsen, sekarang bukan absen orang doang. Oke, tapi- stick golfnya juga di Oh, absen. stick takutnya ada ketinggalan. Suka kelupaan. Karena mehong. Gak bisa main dia ya. Gak bisa main. Jadi harus ganti kayaknya mobilnya. Ini punya ini yang di bawah. Ini punya siapa? Ini punya Sai. Oh, punya Sai. Iya. Oh, kenapa Narji nggak main golf? Karena tasnya sama dia tinggian dia.
Sai, berarti kamu coach juga buat yang lain? Iya, sekarang Iya, jadi dia jago Sekarang even Pak Halilintar juga belajar sama Sai. Ih, saya juga kalau kuis juga mau. Aku mau dong beneran. Kayaknya dia tuh pinter ya nganalisa, terus dia ngelihat kita swing dia ketahui yang mana yang mesti dibenerin. Padahal nggak ada pelatihnya. salahnya padahal. Salah lu nggak mungkin Bilangnya menang lu. anggap kayak nyapu aja gitu. Oh. Masih kepukul ke bola. Gitu. Oke, nah Sai, di antara yang lain nih, yang menurut kamu bakatnya kuat-kuat potensi ke depannya yang mana? Katan. Oh, Katan. Katan, Muntas. Oh. Fatah ini paling agak gila nih. Dia baru 3 bulan tapi pemainnya gugus semua. Oh iya. Agak gila ya gini. Iya, iya, Jadi iya. kayak darahnya menurun gitu ya. Darahnya menurun. Darahnya menurun dari Pak Halilintarnya semuanya. Maaf nih, Min. Pernah ketuker nggak sih manggil nama gitu? Sering. Jadi muter-muter panggilnya, muter-muter. Siapa sama siapa Umi yang paling? Ya misalnya kan saya mau manggil Katan, kadang muter dulu Ata, Torik, Sai, baru Katan gitu. Berarti semuanya ke apa sih? Iya. Semuanya kadang-kadang datang. Sebenarnya nyamperin semua. Iya. Ya kalau manggil satu-satu kaget kalau Ziggy Jaga datang. Nah, Sai kan udah badan makin keren, golep jago. Udah ada cewek yang deket-deketin Cewek belum? tau nih. Udah mulai kenalin belum, Mi? Deketin, apalagi janggut. Iya, iya. Iya, iya, iya. Saya udah punya ini belum? Kalau kita jalan sih emang nama saya paling kuat jeritnya ya, Oh. Sepate ya. Sai, Sepate Tadi sama gitu. Kedi-Kedi. Nah, Sai soalnya dia katanya maunya mami mau serius. Jadi nanti biar pacarnya setelah nikah. oh bener tuh Dia mau kayak dengerin. Umi Abi. Tuh dengerin. Iya. Jangan pacaran dong, lama-lama dikawinin kagak. Oke. Santai-santai kita ngobrol lagi sambil dulu. Nah, sebelumnya kita lihat tayangan berikut ini tentang Gen Halilintar. Oke. Oh, jadi kemarin sedang turnamen atau gimana? Jadi kemarin itu kita sebenarnya ada urusan haji. Oke. Kan kita lagi mau naik haji nih Iya. di Mekah. Terus tiba-tiba karena Atta sama Torik nggak bisa datang, jadi akhirnya kita pulang dulu, ketemu cucu, nah segala macam. Baru kita lanjutin urusannya di sini. Jadi bertepatan kemarin pas acara Aminah, Iya. kita lagi ada di Semarang ada urusan haji. Nah keesokannya kebetulan juga ada undangan turnamen. Nah cuma yang mainnya tuh, Iya, bukan ya, hari bukan hanya. hari hanya. Acaranya. Iya. Dan kita sebelumnya udah datang duluan ke Aminah soalnya udah tahu nih udah bentrok Iya. banget. Yang urusan haji pun datang dari Mekah. Iya. Iya. Ini sih kalau netizen komen kalah, jumlah komennya sama satu keluarga deh. Iya. Nah, Umi ini punya buku juga ya, Mi, yang ditulis ya? Iya. Ah, coba dong lihat dong buku apa sih? Waktu itu aku pernah punya. Aku pernah punya buku yang Gen Halilintar. Yang pertama ya? Tapi dulu iya. Iya. Oh, yang pertama aku punya. Ini. Nah, ini aku punya nih yang ke-11-an. Yes. Nah, ini nih yang paling baru nih Oh, buat ini yang terbaru. Mas Denny Wah, nih. foto model depannya. Oke. Nah, di sini cerita tentang apa? Imi? Nah, ini the man behind Gen Halilintar. Sekarang sudah ada total 200 juta subscriber dan follower. Nah, iya. Pak Halilintar is the secret, inspirator, the motivator, Mentor, trigger, idola. the mentor, everything. Role Ini luar model biasa kita. nih, Pak Halilintar Iya. nih salah Lu satu. ceritakan di situ. Belum ada YouTube sama sekali, itu justru malah bukan anak-anaknya yang minta ke YouTube, Pak Hali yang Bapaknya, ngajak, gitu, iya. Bapak yang ngajak. Iya. Yuk kita Iya. lihat YouTube yuk, nyoba-nyoba YouTube gini-gini. Nah, Iya. mulai semua dari beliau. Yang benar-benar support, yang benar-benar Ya, ajak. enak lah. Baru mulai aja subscribe udah penuh, Den. Iya. Tapi yang aku kagum nih Pak Halilintar ya. Jadi mereka tuh ngasih motivasi anak-anaknya biasanya setelah sholat subuh. Iya. Iya. Dikasih masukan, Morning briefing. diarahin semuanya. Karena kan itu saat itu golden moment buat otak kita masih fresh, Betul. menerima. Keren. Terus ngecek juga Kang Denny, kan dulu kita pernah ketemu ya? Kita kan pernah jalan. Aku sering ketemu sama mereka bareng-bareng gitu ya. Iya. Itu ngomong-ngomong subuh nih, di antara mereka yang paling susah bangun subuh siapa nih? Ayo nih, susah bangun pagi siapa? Mate. Oh, Pate. Oke, Umi, kesulitan Soal tidur malam dia. Kesulitan punya anak banyak apa, Umi? Kesulitannya. Gimana ya? Karena setiap anak kan punya kemauannya Keunik, beda, oke. ya. Keunikan watak dan temperamennya juga beda. Jadi kayak misalnya contoh kan namanya
setiap anak tuh ada yang mesti kita ingatkan, mesti kita tegur. Cuma nggak sama tuh caranya. Ada yang tegurnya masih secara halus, ada yang tegurnya masih kenceng gitu baru dia ngeh gitu. Baru nyadar gitu. Ada yang diomelin dikit aja sedih banget, harus pelan. Siapa yang paling lembut siapa sih? Yang paling lembut. Tuntas. Tapi makin Kalau dia nggak perlu ditegur, kalau kita ini dikit aja dia udah penuh rasa bersalahnya. dia sebelum ditegur udah ngerasa bersalah duluan. Dia bukan lebih ke numel ya, dia lebih kayak apa namanya rasa bersalah. Feeling guilty banget gitu. Kalau sebaliknya, yang bilang ini itu kita harus teriak-teriak. Woi! Tarik, iya. Emang dari awal Umi sama Abi tuh emang pengen punya anak banyak atau gimana? Iya dari awal kan Pak Hali punya anaknya 13. Oh. Jadi pas baru merit kan, pengen 13. Pas baru merit bilang, saya tuh kepingin punya anak minimal 13 gitu. Minimal 13. Padahal waktu itu kan saya masih kuliah, baru semester 3. UI kan? UI, iya. Aku tahu. Jadi bayangin, aduh aku tuh paling ribet kalau dengar suara nangis bayi, mau belajar segala macam. Dibilang pengen punya anak 13, aku shock kan. Ya cuma karena suami tuh idolaku, terus dia memang pendidik hebat, jadi aku pikir kalau dia punya anak yang banyak, itu bagus gitu. Karena mudah-mudahan semuanya bisa dididik menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha gitu, yang berpotensi, yang produktif kayak gitu. Jadi kalau memang iya kenapa enggak gitu. Jadi aku fight aja, walaupun nggak suka bayi segala macam, sampai akhirnya aku sayang banget sama bayi. Benar. Soalnya Umi udah ngerasain sendiri kan. Iya, karena kan Pak Halim punya slogan, banyak anak, banyak AdSense. Nggak salah, itu nggak salah. Tapi keren lu channelnya semua maju loh, Bang. Gue kagum. Mi, ada yang pernah nggak salah gitu ketuker celana atau sepatu gitu? Sering. Biasanya yang tuh membuat jadi kita- pertikaian ya. Iya, sering gitu. Sengaja juga pernah. Barang siapa yang sering dipakai sama siapa? Ayo. Tori. Tori sama Bang Atta. Naginya gimana kalau sama saudara? Kalau Fatih suka ambil Nah, cajar. ini mintanya naginya kalau sama Wah, saudara kalau gimana? naginya marah-marah kalau kita gara-gara terlalu sering. Oke, dari tadi kita dengar Umi menceritakan tentang anak-anaknya. Sekarang kita pengen dengar dari anak-anaknya bagaimana sosok Umi di mata kalian. Dari yang paling kanan, silakan cantik. Dari kamu, Umi kayak gimana sih orangnya? Apa ya, kayak superwoman ya? Superwoman. Makanya kayak Yang kata yang udah dipakai nggak boleh dipakai lagi. jadi sambung kata ya. Oke, Superwoman. Superwoman. Terus apa? Dikasih gambaran sedikit boleh? Amazing. Amazing. Iya. Aku Bahasa Inggris semua ya Bunda? Kuat banget, parah. Kalau aku nggak tahu kenapa ya Umi, kalau aku lihat makin kesini kayak makin sabar banget. Iya. Kalau dulu tuh kan masih namanya aku juga kalau misalnya ada PR, kalau aku nggak ngerti-ngerti, ih kok nggak ngerti-ngerti masih ada gitu. Sekarang tuh Umi kayak sabar banget. Jadi aku bilang, ih kok Umi sabar banget. Aku pengen kayak Umi juga gitu. Jadi kayak terinspirasi gitu loh. Keren. Mungkin udah Makin bukan di sabar. titik sabar, lebih ke pasrah. Capek bener nih anak nggak ngerti. Kamu saya kata What do you think about Mami? Wonder Woman. Wih, keren. Wonder Pati. Woman. my angel, our angel. My angel. Saya Smart. smart. Iya pinter banget Pak. Kamu apa sayang? If me, just mommy is just very inspiring. If I want to have a wife, I want to have a wife that has the will and the strongness of my mother. Oh. Tadi dia cerita, katanya pernah makan catering. Enggak, dia tuh segitu kagumnya, dia mengharapkan nanti pasangan dia seperti ibunya. Benar. Nah, ayah adalah cinta pertama buat anak perempuan, begitupun sebaliknya. Narji mau minta maaf karena mau lebaran. Ini Mi, maaf nih Mi. Iya. Jadi antara sekian jumlah semuanya nih, dulu yang lahirnya paling susah siapa? Iya. Pasti ada yang nggak berasa tato lahir. Kan orang bilang, kalau misalnya, anak ke-11, kalau gitu udah merem aja udah lahir ya katanya. Padahal, makin ke bawah makin susah loh. Pas anakku yang ke-10 paling susah. Yang soleha, tapi sekarang yang lagi sakit, lagi demam dia. Nah, soleha itu kenapa dia sulit? Karena yang keluar bukan kepala depan ini, bukan kepala di sini, tapi mukanya yang keluar. Jadi waktu ditarik susah banget.
Jadi hampir mesti dioperasi sesar, tapi aku betul-betul ya Allah gitu minta kalau bisa tetap lahir normal. Alhamdulillah akhirnya bisa normal. Normal juga. Iya. Aku 10 bulan. Oh iya Jida. Dia hamil 10 bulan, kelilit tali pusar. Oh, pantesan kamu pakai apa aja cantik. Karena kan mitosnya gitu, Mi, kalau tali pusar itu orangnya pantas, pakai apa aja pantas. Lahir kelilit tali besar. Iya. Lahir kelilit utang. Aku pengen nanya dong sama Umi. Iya. Anak-anak Umi kan sekarang udah beranjak dewasa. Kalau menantu idaman Umi yang kayak gimana sih? Iya. Nih, cerita menantu idaman. Aduh, soalnya ya kadang-kadang biar nggak kesana kemari, Iya. kan kadang-kadang dalam acara TV juga saya ditanyain cuma udah scripted. Iya. Nanti tahu-tahu jadi viral gitu kan. Tapi sebenarnya gini, kalau ditanya secara sebenarnya, kalau yang dipandukan dalam keluarga, kita itu mesti ikut panduan yang Rasulullah beri. Nabi Muhammad itu seperti apa sih mencari jodohnya? Nah, jadi kalau ala Nabi itu, pertama sebaik-baik jodoh itu adalah kita lihat agamanya. Agama maksudnya ketaatannya sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita mau lihat keturunannya. Keturunannya. Jadi carilah jodoh dari keturunan yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, sifat fisiknya. Ya, jadi kenapa? Karena untuk kelanggengan perlu mencari baik istri atau suami itu yang anak kita tertarik gitu kan. Kan walaupun cantik mungkin pada si A, si B, si C berbeda kan. Tapi cari yang pada mereka itu menarik pada mereka gitu ya. Jadi sifat fisiknya juga perlu. Yang terakhir, kekayaan dan kehormatannya. Jadi ini semua yang menjadi pertimbangan dalam mencari jodoh. Tapi yang paling utama tentu agamanya. Jadi ketaatannya kepada Tuhan, kepada Nabi. Oh, yang lagi deket-deketin mereka apalin itu tuh. Ya. Tantangannya banyak nih Om. Apa? Jadi nggak maksudnya kalau misalnya ada calon langsung yang natar banyak. Audisi ya. Iya. Harus Umi baikin. katanya ini Umi bercerita soal mahar. Katanya nggak perlu mahar besar untuk Jadi Betul. Iya. Karena di dalam buku Gen Halilintar Iya. kita ceritain easy dowry. Jadi Rasulullah itu paling suka mahar itu yang seringan mungkin. Ya, even waktu saya menikah sama Pak Halilintar saya cuma minta seperangkat alat sholat aja. Dan bacaan surat Al-Ikhlas 3 kali. Jadi kayak khatam satu Quran. Jadi ditanya berat, Den. Apa? Seperangkat alat band. lah, lumayan gue pakai lagi buat dangdutan. Oke, terus Umi terus. Iya, jadi intinya kita nggak mau mempersulit, ya. Kalau udah ketemu jodohnya, memang jodoh itu sudah Tuhan yang aturkan. Nah, kenapa mesti dipersulit, gitu Benar. kan? Nah Umi, ini kan anak-anak makin besar, mulai kenal sama lawan jenis. Apa sih kekhawatiran Umi? Kekhawatiran, ya. Ada nggak takut ntar rumah jadi sepi karena akan Lama-lama hidup sama berkurang, pasangannya, yang cewek apalagi yang dibawa sama suaminya. Sebenarnya Iya dong, kan akan sampai ke sana sayang, akan sampai ke sana. Nah, kita pengen denger dari Umi. ya kalau saya sih ya, karena semuanya tentu nanti akan menikah ya, karena menikah itu adalah sunnah Rasulullah juga. Jadi bagi saya yang saya khawatirkan itu karena memang anak-anak itu kita tanamkan cita-cita mereka tuh menjadi pengusaha takwa. Jadi setiap hari yang selalu dikhawatirkan tuh makin dia besar, makin besar. Kan usia anak tuh 7 tahun pertama, 7 tahun kedua 7 sampai 14, 7 tahun ketiga 14 sampai 21. Setelah 21 tahun itu memasuki usia dewasa, mereka sudah boleh mandiri, memutuskan, menimbang dan segala macam itu. Nah, itu yang saya sangat khawatirkan. Apakah mereka tetap berada di jalan-jalan menuju takwa gitu. Nah, itu yang selalu saya khawatirkan. Setiap hari doa aja supaya semua anak-anak itu selalu ikut jalan yang benar. Gitu. Ngomongin pasangan, Den. Ya. Ini kira-kira di antara anak-anaknya Mami, yang paling bucin siapa sih kalau jatuh cinta? Nah, udah kelihatan belum sini? Yang paling bucin. Curhat. Siapa? Umi, menurut Umi siapa? Oh, Siapa? menurut Umi siapa? Sai kayaknya ya. Kayaknya Fateh. Fateh. Oh, Fateh. Cuma kayaknya anak-anak Umi sih romantis ya. Oh, romantis. Karena the most yang romantis sih paling romantis tuh Pak Halilintar. Oh. Oh iya sangat. Pak Halilintar tuh super romantis, kayaknya the best husband in the
whole metaverse, Jadi kita grow up whole dengan multiverse. keromantisan. Wah, jadi kalian melihat langsung ya, Iya. merasakan itu Sweet penting daddy. ya. Berarti nyuruh masak. Sweet daddy itu cocok banget. Sweet daddy. Nah, ngomong-ngomong romantisme, ini ada surat buat Umi. Kita coba. Nah, ini yang akan bacain adalah Yang bacain ya. Abkoria, silakan. Siapa yang bacain? Umi nggak tahu nih, ini surat cinta buat Umi. Apa nih? Dari anak-anak Umi. Halo Umi. Halo Kita sayang. bareng-bareng bikin surat ini buat Umi. Kita cuma mau bilang, kita bersyukur banget punya Umi yang selalu sayang dan tidak pernah membeda-bedakan kasih sayang sama kita semua. Mungkin kita semua nggak tahu kesulitan apa aja yang udah Umi laluin buat kita. Tapi terima kasih ya Umi udah jadi orang tua yang selalu berkorban demi kebahagiaan kita semua. Kita hanya bisa berdoa semoga Umi diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Thank you for everything Umi. We love you so much. Great heart. Great heart. Senang banget ya. Sebentar. Melihat mereka berpelukan seperti sebuah kesebelasan habisnya tak gol. Umi kabar ulang tahun Umi, tanggal 29. Wah, kita doain ya. Semoga di hari ulang tahun dirayain di sini Umi ya. Oke. Nah, Umi, tadi Umi sudah mendengar ungkapan hati anak-anak. Sekarang Umi buat anak-anak Umi, apa yang mau disampaikan? Widih. Sambil duduk aja. Boleh duduk Umi? Anak-anakku sekalian, Iya Umi. tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada semua anak-anak Umi menjadi anak-anak yang bukan saja Umi sayang, bukan saja Abi sayang, tapi juga menjadi kesayangan Allah dan Rasulullah. Amin. Semoga kalian betul-betul sungguh-sungguh mendapatkan takwa, karena takwa itu adalah rahasia janji Tuhan, janji Allah untuk keselamatan di dunia sampai ke akhirat. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang everlasting. Jadi pesan Mami agar kalian betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Di apapun bidang yang kalian akan geluti. Amin. Thank you. Oke, nanti kita lanjut lagi nih, seru banget bareng sama Gen Halilintar. Tetap bareng kita di Sweet Daddy.